hale dadi gantine mengkono-mengkono setan telu salah satan ing aran telu. Salah satan ing aran telu. Al-Ahwaru rupane al-Ahwaru setan Ahwar. Wa huwa utawi Ahwar iku syaitonuz zina, setane zina. Wa huwa utawi Ahwar iku syaitonuz zina, setane zina. Yang fuku kang damoni, apa damoni? Meniup. Yang fuku kang meniup sapa Ahwar. Fi ihlilir rajuli, fi ihlilir rajuli ing dalem bolongane manuke wong lanang. Fi ihlilir rajuli ing dalem bolongane kemaluane wong lanang. Wa ajuzil mar'ati lan bokonge wong wadon. Wa ajuzil mar'ati lan bokonge wong wadon. Sebagian ulama menyebutkan ada nama 3 setan yang menjadi pengganti dari setan yang lain. Yang dimaksud 3 setan itu siapa? Yang pertama adalah setan Ahwar. Setan Ahwar itu tugasnya syaitonuz zina, setan yang terus menggoda umat manusia untuk supaya mau melakukan perzinahan. Ya, perzinahan. Yang namanya perzinahan itu maksudnya adalah iladu dzakari di farjin muayyanatin, memasukkan zakar ke farji kemaluan perempuan muayyanatin yang jelas. Ghairu syubhatin, yang tanpa ada syubhat. Maksudnya masuknya itu ya benar-benar masuk. Maksudnya apa sih benar-benar masuk? Ya maksudnya zakat ke haji itu betul-betul masuk. Nah, cuma esek-esek toh, itu namanya bukan zina. Kamu kok tertawa gitu? Hal-hal yang sudah mendekati kepada perzinahan. Kalau dalilnya kan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perzinahan. Itu maksudnya adalah janganlah mendekati perzinahan, berarti mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan perzinahan. Itu yang betul. Jangan dibalik. Ini yang kan tidak dilarang mendekati. Berarti kalau zina ya berarti boleh. Misalkan pemahaman yang salah, itu ajaran dari agama apa? Kemarin kan ada agama Hari dan ada agama Kadari. Nah, tugasnya setan Ahwar ini adalah meniupkan supaya akhirnya disembunyi. Jadi manusia itu harus berdolan. Nah, kalau setan Ahwar itu terus ditiup, dan juga ditiupkan yang namanya pantatnya perempuan. Misalnya ayat laku ini cewek, dan dia sudah bingung, tapi juga berproses juga itu maksiat. Ya, sesekali dia memandang walaupun nggak begitu lama. Dan itu adalah ajarannya setan Ahwar ya. Ajarannya setan Ahwar. Wal wasnan sudah selesai. G A I U Ba A An action. Alifun utawi alif. Ali. Wasnan, tulisannya wasnan. Pakai sin yang tidak ada titiknya, jadi sin kecil itu. Kemudian setelah itu ada 2 nun. Sinnya sakinah mati, kemudian 2 nun
itu harokatnya sesuai dengan aslinya, karena nun yang pertama itu sebelumnya ada huruf alif, setelahnya ada huruf alif, maka nun itu berharokat. Kemudian bainahuma wa huwa utawi masnad iku syaitonun naumi, iku syaitonun naumi, syaitane turu, yuskilu kang gawe abot sapa wasnan, yuskilu kang gawe abot sapa wasnan, aroksa ing sirah, aroksa ing sirah, wal ajfana lan piro-piro ya anggota tubuh, wal ajfana lan piro-piro anggota tubuh, anil qiyami saking jumeneng, anil qiyami saking jumeneng, ila sholat maring sholat, ila sholat maring sholat, wana mihalan sepadane sholat, wana mihalan sepadane sholat, wayu idulan nangingake sapa wasnan ilal qabihi maring perkara kang ala, ilal qabihi maring perkara kang ala, min zinan bayane min zinan saking zina, wa nahwihi lan sepadane zina, wa nahwihi lan sepadane zina. Yang selanjutnya setan namanya setan wasnan. Setan wasnan ini ternyata tugasnya adalah syaitonun naum. Ketika ada orang tidur kemudian dengar adzan, yaitu wis tugasnya wasnan di situ muncul dengan berbagai cara. Dibuat rambutnya supaya nggak bisa bangun, kemudian digandoli tubuhnya supaya terasa berat untuk bangun melaksanakan sholat. Itu adalah tugas dari setan wasnan. Ketika adzan berkumandang kemudian berat, nah itu pengaruh dari setan wasnan. Bisuwi ya imam setan cek ngalih ya. Coba nanti gimana hasilnya, apa tambah nemen turune, apa tambah beringas. Tapi kok wae kalau turun mana ya gak ngefek berarti kalah dengan wasnan. Tetapi wayu itu ilal qabihi min zinan wa nahwihi. Setan wasnan ini selalu menjerumuskan kepada orang yang aras-arasen malas untuk sholat tapi sregep maksiat. Misalnya pas ada yang sakit gitu ya, disuruh sholat kan susah, ternyata browsing ke alamat atau web yang ada HI-nya gitu ya. Nah itu kan pengaruh dari imam setan wasnan, kenaan jelo imam. Ini pengaruh dari wasnan. Wis dialarm jam 3 muncul 15 menit. Orang itu gak kerungu blas misalnya. Saya sendiri kok, saya gak injil orang lain. Saya sendiri gak kerungu blas, moro-moro jam 4 kurang 20. Wis bisu ya, benar. Ngono iku biasanya kupingnya disumpeli mbok, teleke dhewe mbok apa. Cuma kan kita gak melihat. Kalau kita melihat itu ya sidoga iso kerja. Wis perang itu setan-setan yang sudah disebut itu. Wayu itu idal qabihi min zinat wa nahwihi. Wa nahwihi itu apa? Ya hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Di kawan sholat angel, tapi apa jenis main game, malah mabar. Kiri. Sip. Atas bro, nah, ini kan rame. Pemain yang dari warkop ini, makanya mondo itu manfaatnya pakai piye? Jam mulai kita sore, mari maghrib sampai malam kegiatan kita itu positif. Kita bayangkan saja di kafe mulai dari sore mari maghrib kadang mulai jam 12 kadang juga sholat kita tahu bapak ibu terus waktu jamaah apa
Iki jemane kafir. Ini kafir gak ngaji blas memane fasal aku huruf C tok sing dipasahai. Acok aca. Kurang cuk. Iku huruf C tok sing dipasahai ben dina gak pandang malam opo ae sing dipasahai yo C terus. Ya kita alhamdulillah, makanya kita syukuri yang kegiatan bisa ikut kegiatan baik, minimal kita tidak memperbanyak dosa hidup di dunia ini loh. Tapi nanti ya harus boyong masuk balas dendam tambah balas dendam wedoan satu setintek enggak baik. Sekarang di mana saja kafe yang kalian sukai, boleh no sing kafe syar'i, sing ono peraturan misuh. Yes, ayo kita bareng-bareng hantar ke sana kalau yang ada. Angel kuliahnya, gak ono. Maksudnya sing ngelola itu apa namanya? Yang punya itu adalah Gus. Biasanya Gus Potero kan banyak yang punya kafe. Banyak. Yes, biasa gak ono larangan misuh. Mesti pada umumnya saja berlakunya gitu. Kalau mertua angkring kan sikil loro. Angel. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim angel. Ada nih kafe syar'i. Jadi nang kono kudu istighfar, mencana gelas astagfirullahaladzim. Mencana gelas kan ora gak. Aduh. Mas Nejat, Mas aku, Mas Faid, Mas Tapir, Mas Yon. Astagfirullahaladzim. Kan menang Mas. Astagfirullahaladzim menang. Nek misuh iku mesti ono tambahan-tambahannya. Aku mau kiadan. Wis misuh kiadan. Terus kadang gak puas jek metu maneh. Misuh kiadan. Terus ngajul buntung jan. Balik maneh. Mas mulai wis lulus makbul iki. Wis udah huruf C. Mas Zikri. Makanya kita bersyukur Mas kegiatan Habib. diisi dengan kebaikan. Masuk kayak kelas wis gak ngurus lah saya. Siapa ya? Mulai kelas Mas hanya Habib. mesti kelas ulangi aja Terus kelas. Farkan. Sing diulang pokoknya mau mengikuti itu wis alhamdulillahirabbil alamin. Sudah enggak begitu itu kan leher dari si leher beton. Mat. Nah, itu masih. Mbok sapa sing ngandani? Ustaz biasa. Ustaz dan kiram. Wal abyadu lan syaitan abyad bimuwahadatin kelawan titik siji fatah tiyatin mongko nuli titik loro ngisor fadhatin mongko nuli huruf dot mujamatin kang titik siji bahwa mongko utawi ambiyat iku muwakkalun dipasrahi bil ambiyai kelawan pira-pira nabi wal auliya ilan pira-pira wali. Ya iki setan sing bayane akeh. Setan abiyat ya. Jenenge wapi kan abiyat itu kan putih. Artinya putih.
Makanya dia ditugaskan khusus untuk menggoda para nabi dan para wali. Ammal anbiya wa napun utahe pira-pira nabi iku fasallimu mongko slamet sapa anbiya. Iku fasallimu mongko slamet sapa anbiya wa ammal auliya anapun utawi pira-pira wali fahum mongko utawi auliya iku mujahiduna padha merangi kabeh. Iku mujahiduna padha merangi kabeh. Lahu maring abiyat. Faman mongko utawi sapane wong iku sallama nyelametaken hu ing man sapa Allah Gusti Allah. Faman mongko utawi sapane wong iku sallama nyelametaken hu ing man sapa Allah Gusti Allah, sallama mongko slamet sapa man. Salima mongko slamet sapa man. Waman utawi sapane wong iku alwa nyasaraken. Iku alwa nyasaraken sapa Allah hu ing man gowa mongko kesasar sapa man. Gowa mongko kesasar sapa man. Waman utawi sapane wong iku alwa nyasaraken sapa Allah hu ing man gowa mongko kesasar sapa man. Setan abjad ini istilahnya kalau mungkin di internal kepolisian itu pasukan khusus yang ditugaskan oleh komandannya untuk menggoda para nabi dan juga para walinya Allah. Kalau anbiya itu sudah pasti selamat, namanya nabi. Nabi itu kan maksum, artinya terjaga dari maksiat. Nggak pernah para nabi itu maksiat. Beda lagi kalau cerita-cerita Israiliyat seperti Nabi Samson itu kan beda lagi. Pas ngaji puasa ya. Kalau para walinya Allah, lah ini fahum mujahidun. Ada kecenderungan 1-2 ada yang kena, tapi nggak begitu parah. Makanya di sini dibahasakan dengan mujahidun. Mereka memerangi semua, memerangi setan abiyat ini supaya tidak terjerumus. Faman sallamahullahu salima, barang siapa yang diselamatkan oleh Allah maka orang itu selamat, dan barang siapa yang disasarkan oleh Allah ya orang itu pasti akan sesat. Dia pasti akan tersesat di jalan yang tidak benar. Tapi kan seharusnya manusia itu bisa berpikir mana jalan yang baik dan mana yang tidak. Di jalan arah ke nggone alun-alun atau Ponorogo Jombang wis iku dieloki, dilewati. Aja tujuane alun-alun, mari ngono tutuke nang nggone Jumplangan. Iki alun-alun endi? Nah itu kan namanya tersesat, tapi dia tidak tahu jalan. Kalau memang tidak tahu jalan, ya dengan cara bertanya. Nah bertanya itu adalah sesuatu yang bisa ngerem. Yang semulanya mau tersesat, dia tidak jadi sesat. Wa ammal masudu, anapun utawi setan masud bisinin kelawan huruf sin, muhmalatin kang ora ana titike, madmumatin kang diwaca dhammah. Akhiruhu kang utawi akhire masud iku taun huruf ta, muhmalatun kang ora ana titike. Wa yuqalu lan diucapaken matunun, apa matunun setan matun bimim kelawan huruf min maftuhatin kang di fathah, fatoin mongko kemudian tok, muhmalatin kang ora ana titike. Akhiruhu kang utawi akhire matun iku nunun huruf nun. Fahuwa mongko utawi maksud iku sahibul akhbari. Iku sahibul akhbari setan kang duweni pira-pira cerita, al-kadibati kang goro. Al-kadibati kang goro, kang bohong. Yulki nibaaken sapa maksud ha ing akhbar. Yulki nibaaken sapa maksud ha ing akhbar fi afwahin nasi ing dalem pira-pira cangkeme menungso. Fi afwahin nasi ing dalem pira-pira cangkeme menungso. Ayat tegese ala alsinatihim ing atase pira-pira lisane menungso. Ayat tegese ala alsinatihim ing atase pira-pira lisane menungso. Wala yajiduna lan ora nemu sapa menungso laha kedue akhbar. Laha kedue al akhbar ayat tegese al akhbari pira-pira cerita. Ayat tegese al akhbari pira-pira cerita aslan ing dalil ing bukti.
yustanadu kang di sendeni kang disandari apa ilaihi maring asal, apa ilaihi maring asal. Dan selanjutnya adalah setan yang namanya setan masud. Ada yang mengatakan setan masud itu ya sama dengan setan matun. Setan masud ataupun matun ini setan yang ditugaskan untuk sahibul akhbar al-kadibah, untuk menyebar informasi yang tidak benar atau menyebar hoax, menyebar informasi yang tidak benar, sumber beritanya tidak jelas. Itu namanya wala yajiduna laha aslan. Jadi sumber beritanya itu enggak ada, moro-moro ya seperti itu. Jadi misalnya Agung cerita ini jadi itu sholat tuntutan misalnya begitu, kemudian yang lain termakan dengan informasi seperti itu. Nah itulah yang disebut dengan tugas dari setan masud atau setan matun. Jadi tugasnya adalah menyebarkan informasi yang tidak baik, menyebarkan informasi yang bohong, menyebarkan informasi yang tanpa sumber yang jelas. Itu tugas utamanya dia. Nah, kadang yang namanya informasi yang negatif atau yang tidak ada sandarannya itu selalu ditambah-tambahi terus, selalu ditambah-tambahi. Seperti misalnya Pak Jokowi PKI, nah seperti itu kan tidak ada sandaran yang kuat dari mana berita itu muncul. Kemudian muncul lagi misalnya Jokowi itu tauhid, misalnya begitu. Tauhid itu ya setan itu maksudnya. Dan seperti itu adalah informasi yang la aslah laha, tidak punya sandaran. Tiba-tiba muncul yang istilahnya digodok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang istilahnya kecewa gitu ya. Kemudian sampai berbuat segitunya. Nah, kita kecewa boleh, akan tetapi kan tidak boleh menjelekkan orang lain. Kita boleh kecewa dengan siapapun, tetapi tidak boleh menjelek-jelekan dengan orang yang kita kecewai tadi. Tetap bersikap seperti biasa. Wa ammat dasimu anapun utawi setan dasin bidarin kelawan huruf dal wasinin lan huruf sin muhmalata ini kan orang titik karone. Bainahuma iku tetep ing dalem antarane dal lan sin alifun utawi alif. Fahuwa mongko utawi dasim iku sahibul buyutin, setan kang duweni pira-pira omah idza dakhala nalikane mlebu sapa ar-rajulu wong lanang. Sapa ar-rajulu wong lanang al-manzilata ing omah walam yusallim hale ora salam sapa rajul. Walam yusallim lan hale ora salam sapa rajul ala alihi ing atase ahli rajul. Ala alihi ing atase ahli rajul atau keluargane rajul. Walam yadhkur lan ora nyebut sapa rajul ismallahi ing asmane Gusti Allah taala. Auqa'a mongko nibaaken apa dasim, auqa'a mongko nibaaken sapa dasim fima ing dalem antarane barang bainahum kang ing dalem antarane rajul lan ahlihi al-munaza'ata ing permusuhan, al-munaza'ata ing permusuhan. Ayat tegese al-mukhasamata ya permusuhan, wal mukhalafata lan perdebatan, wal mukhalafata lan perdebatan, hatta yaqa sehingga terjadi apa atolaku tolak atau cerai, wal khulqu lan khuluq, wa darbulan pemukulan. Ayat tegese inna dasima satamane setan dasim iku yas'a usaha sapa dasim fi isaratil khisami ing dalem ngobahaken permusuhan bainaz zaujaini ing dalem antarane suami istri. Bainaz zaujaini ing dalem antarane suami istri. Liyufarriqa supaya misahaken sapa dasim bainahuma ing dalem antarane zaujaini. Liyufarriqa supaya misahaken sapa dasim bainahuma ing dalem antarane zaujaini. Jadi setan dasim ini tugas utamanya adalah
mempengaruhi orang-orang Islam ketika mau masuk rumah tidak mengucapkan salam. Walaupun mengucapkan salam itu adalah sebuah hal yang sunnah, akan tetapi kan sunnahnya itu sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Nah ini yang perlu kita biasakan. Masuk rumah, masuk kamar, assalamualaikum. Orang sing jawab agak iku jarno. Itu yang jawab itu sebenarnya adalah sebuah keharusan atau wajib. Walaupun itu toh misalnya haid tangi bengi, mari ngono masuk kamarnya salam aja, assalamualaikum. Tapi aja banter-banter. Apa wan? Waalaikum. Sing turu ya kaget. Supaya apa? Penghuni kamar itu entah yang kelihatan maupun yang tidak, terutama yang tidak kelihatan itu mereka bisa apa? Istilahnya minggir. Angkatan setan itu kan ya turunnya ya ngawur. Kadang nggak terima, wilayahnya itu dikuasai sedikit itu nggak terima. Tanya itu tua pondok itu. Jadi jalan dia berlalu lalang kena jempolan titik ini nggak terima. Akhirnya dikowarai sing yang menganggap ada yang wilayahnya, padahal dia cuma numpang tunduk. Bumi ini Gusti Allah. Ini setan ya seperti itu. Ya coba aja nanti ada yang tidur sini. Mula ono sing di uni jentiane lah. Itu pun kadang apa salah dari orang yang tidur juga kadang nggak dongo. Turunnya sembarangan, lari dongo. Makanya orang tidur itu dongo. Kadang ceruwi totok. Biar masih sudah nengdi. Ada waktu widik ditinggal. Lu masih ini ngorok. Atau bahas apa mana? Ya itu tugasnya dasim ya. Jika ada orang masuk rumah jangan salam gitu. Dan walam yadkurismallahi, dan tidak menyebut nama Allah. Akhirnya terjadilah di dalam keluarga itu yang namanya permusuhan, pertentangan, perdebatan, pertikaian yang berujung kepada at-thalaq, yaitu perceraian, atau berujung kepada al-khul'u, kemudian sampai main fisik dan sebagainya. Itu adalah tugas dari syaitan dasim. Tugasnya seperti itu ya, tugasnya seperti itu. Dan itu menunjukkan yang namanya struktur organisasi persetanan itu memang luar biasa bagus, ditata sedemikian rupa. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, mari ngono itu komandan tadi itu kan semuanya tertata dengan baik. Padahal yang dilakukan itu apa? Kejelekan. Nah, jadi ketika yang namanya kebaikan kemudian dijalankan dengan tanpa rencana yang baik, tanpa ada struktur yang jelas, maka mesti kebaikan itu akan amburadul. Tapi kalau yang namanya kejelekan itu kemudian dilakukan oleh orang yang distruktur dengan baik, diorganisir dengan baik, ditata dengan baik, direncanakan dengan baik, itulah sukses. Ya contohnya tadi itu tupoksi dari masing-masing persetanan itu kan sukses. Ini gimana supaya sakit kaki ini? Hidungnya dikei abu aja, dikasih debu, akhirnya masih nggak berfasoha. Ibi sekiranya keri jamaah sirite diodo sih gawe barang boho gawe bambu yang kecil itu sokro itu. Akhirnya ngentut mana kan wudu.
Mari ngono budal uduk-uduk prek. Betul maneh. Nah, itu kan dia memang sesuai dengan rencana dan dilakukan dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Kejelekan yang dilakukan itu loh, dengan senang hati dilakukan, enggak ngersulo. Ono ta setan ngersulo. Ngudung menungso. Kakekne dikongkoni, kapan aku munggah jabatan ngene. Enggak ada setan seperti itu. Sesuai dengan bagiannya masing-masing. Nah, manusia kan juga dikai dengan kebaikan kadang menunggu iri dengan yang lain. Akhirnya diireni mau disantet mati. Nah, seperti itu. Nah, kalau musuh neng kene ya ono iri-irian barang. Misalnya sampai iri sama Yon Pak Pondok. Ono bune pondok bareng karo aku iku. Kaprei. Santet ae. Santetnya macam-macam. Nah, santet itu kan juga bisa sukses ya. Karena apa? Ada rencana. Kemudian pelakunya itu niatnya juga tulus, ikhlas. Nggak ada yang namanya grundel di belakang. Jadi kejelekan yang terencana itu akan lebih sukses dibandingkan dengan kebaikan yang tidak terencana. Kejelekan yang terencana itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terencana. Gitu. Ya, misalnya organisasi kita ini nggak ada kebersihannya sopo, keamanannya sopo gak jelas. Akhirnya melaku nih. Omah gak halaman pondok juga gak ada nyapu. Wong kadang ono departemen kebersihan ini gak gelem nyapu ya departemen kebersihannya. Misalnya loh ya. Misalnya sawangannya saya menfitnah itu misalnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.